Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfiansyah Giantama. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang perencanaan jembatan girder untuk manfaat jalan kereta api. Kita langsung mulai saja. Di sini bisa kita lihat daftar isi ya pada laporan ini. Bisa kita lihat di bab 3. Bab 3 ini kita memiliki persoalan yang dimana pada data kita memiliki bentang 20 meter, lebarnya itu 6 meter, menggunakan tipe PCI H125, lebar sepur 1067 yang biasa digunakan di kereta jalan rel kereta di Indonesia. R awal ya, menggunakan 0,75. Nah, ini untuk menentukan tipe girder mana yang bisa digunakan. Untuk span 20 meter bisa kita gunakan PCI ini ya, dengan catatan untuk spasi antar girdernya itu 185 cm dan untuk FC pram yang digunakan 40 MPa. Selanjutnya kita hitung beban mati ya, beban mati yang bekerja, beban girder itu sendiri ya, beban sendiri. Di sini kita dapat untuk key girder dengan berjumlah 8,077 kN per meter, dan selanjutnya berat diafragma untuk super dead load-nya didapat dari hasil perhitungan, dapatlah 8,445 kN per meter. Nah, ini untuk rel kita gunakan rel UIC R54. Nah, ini yang kita butuhkan adalah W ini, W dan A segini ya, bisa kita gunakan. Dan untuk memasukkan, untuk mencari key rail ya, key rail untuk satu girder tentunya, dan juga berat plat slab atau plat lantai ya, plat lantai di jembatan tersebut. Dan selanjutnya berat balas slab dan bantalan slab. Di sini biasanya menggunakan balas batu, namun yang pada perencanaan yang saya gunakan menggunakan balas slab yang juga menyatu dengan bantalannya gitu. Didapat ki bantalan atau ki bantalan slab dengan 0,142 kN per meter. Berat abutmen ya, berat abutmen atau pembatas antara membatasi rel, mengamankan rel begitu, didapat 0,108 kN per meter. Dan berat railingnya juga itu atau pembatas jembatan yang memisahkan untuk ruang manfaat jalannya 0,234 kN per meter. Nah, untuk rekapitulasinya, untuk beban hidup ini tadi yang ini tabel rekapitulasi beban mati. Nah, ini selanjutnya beban hidup pada peraturan 60 tahun 2012 untuk beban kereta itu sudah disyaratkan 168 ton. Nah, jika bentangnya itu 20 meter, maka untuk dalam ton per meternya 8,4. Nah, kita bagi lagi untuk satu girder dihasilkan 2,1 ton per meter. Nah, kita konversi dalam kilonewton, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita hitung momen maksimum akibat beban mati dan juga momen maksimum akibat beban hidup, didapat dalam perhitungan seperti ini. Dan kita hitung juga momen totalnya. Ini 1,2 kali MDL dan juga 1 kali ML. Nah, ini ada biasanya di sini 1,6 untuk live load. Namun saya pasang dengan 1 karena kereta di sini beda sifat dengan beban hidup yang ada pada bangunan begitu. Jadi saya pasang 1 untuk faktor hidupnya. Selanjutnya ke bab analisis selanjutan. Ini ada gambar dimensi penampang yang digunakan ya. Nah, ini adalah tabel untuk perhitungan inersia tiap luasan komponen.
Kita bagi di sini ada A1, 2, 3 sampai dengan 7. Didapatlah tabel hasil seperti ini. Dan Y bar, YT dan juga inersia. Didapatlah untuk inersianya itu adalah 5496,255 meter pangkat 4. Nah, di sini kita hitung ZT, ZB, AT, AB dengan rumus seperti ini. Nah, didapatlah eksentrisitas maksimum didapat 419,317. Nah, di mana posisi tersebut itu? Nah, kita pasang tendon itu di Y-barnya. Dipasang di sini akan ada eksentrisitas tendon ke bawah berarti ya. Nah, seperti ini di sini. Nah, posisinya, posisi eksentrisitasnya. Dan selanjutnya menghitung batas tegangan, ada kondisi inisial dan efektif seperti pada di sini bisa kita lihat juga. Untuk menghitungnya ya seperti ini. Selanjutnya cek penampang ya. Kita bandingkan penampangnya itu udah memenuhi syarat atau belum. Tadi kita udah punya ZB tadi di awal, dan kita hitung juga ZB perlunya atau minimumnya. Di sini kita masukkan R 0,75, masukkan, kita cek syarat penampangnya apakah cukup efektif atau tidak, apakah memenuhi atau tidak memenuhi ya. Bisa kita lihat di sini justru memenuhi ya. Setelah itu kita menghitung gaya prategang awal minimumnya dengan 5 persamaan yang sesuai diisyaratkan di SNI 2817/2013. Ini untuk tabelnya. Kita buat tabel trial and error 0 sampai 800 atau tergantung penampangnya. Sini seperti ini. Nah, di sini untuk membuat diagram McNall itu sendiri, yang pertama adalah saya akan ini. Nah, ini kita tinggal plotkan saja ini satu-satu. Kita buatkan pada select data di ini ya. Lalu kita masukkan Emax kita tadi di posisi mana? Oh, dan ini di biru apa di abu-abu ini persamaan berapa? Dia adalah sebagai batas penentuan PI-nya. Nah, kita bisa lihat di sini kita cek apakah benar persamaan 3 ya. Nah, benar, ini adalah persamaan 3. Persamaan 3 adalah persamaan yang menentukan PI tersebut dapat dipasang begitu ya. Dapat kita cari di persamaan 3 untuk menghitung PI dengan memasukkan ini ya dalam persamaan, dan dapat PI minimum untuk yang awal yang asumsi ini sebesar 2978 kN. Nah, selanjutnya setelah itu kita hitung jumlah tendon yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada kita tentukan asumsi awal sebesar 10%. Dan juga kita hitung P-jacking kita dengan tadi ada immediate loss asumsi. Setelah itu kita hitung syarat AP ya, atau penampang dengan kita tentukan mana yang paling besar di sini. Nah, setelah kita dapatkan kita tentukan luas satu tendon. Nah, dalam satu tendon itu terdapat 12 wire ya, atau 12 untayan kawat. Nah, kita gunakan juga diameter 12,7. Nah, bisa kita lihat di sini FPU kita itu 1840 MPa. Nah, kita gunakan itu. Nah, kita cek berapa tendon yang bisa kita gunakan. Nah, 1520 ini luas satu tendon tadi dikali dengan 2. Mencukupi untuk AP tadi, AP yang lebih besar tadi yang disyarat. Nah, setelah itu kita hitung immediate loss. Pertama itu akibat perpendekan elastis. Kita dapatkan dengan ketentuan data yang seperti ini. Ini ada di perhitungan sebelumnya juga. Ini ketika satu tarikan pertama, 2 tarikan kedua, 3 tarikan, didapatlah
perpendekan elastis ini sebesar 105 ya, 105 MPa dengan ES rata-rata 52,982 MPa. Dalam persennya itu 4% ya. Selanjutnya gesekan pada tendon. Ini kita ada rumus-rumusnya dan apa yang kita tetapkan ya. Kita akan ada rentang-rentang koefisien yang kita bisa bebas gunakan. Dapat juga akibat gesekan pada tendon 4,363%. Nah, ini akibat slip selanjutnya. Pada saat penguncian berarti ya. Pasti ada pada saat penguncian pasti ada slip di situ ya. Di sini juga kita dapatkan untuk persentasenya 1%. Nah, kita hitung immediate loss-nya itu berapa. Didapatlah immediate loss ini 9,8%. Selanjutnya kita menghitung kehilangan prategang untuk time dependent dengan PI seperti hitungan di awal, dan juga ada beberapa ketentuan seperti ini untuk KCR 1,6 untuk pasca tarik, dan beberapa tinggal dimasuk-masukkan saja. Tadi kita sudah dapatkan semua hitungan-hitungan seperti ini, tinggal kita masuk-masukkan saja. Didapatlah akibat rangkap ini 3,695 ya persentasenya. Dan juga kehilangan prategang akibat susut. Nah, di sini juga kita bisa masuk-masukkan saja. Akibat susut 3,61 ya yang kita dapatkan persentasenya, dan juga akibat relaksasi baja seperti ini ya. Tinggal kita masuk-masukkan juga data-datanya. Ini ada SH, CR, dan juga ES ya. Tinggal kita masuk-masukkan. Nah, didapatlah untuk time dependent kita itu 15,965%. Nah, selanjutnya kita total kehilangan prategang ini, total loss-nya, immediate loss plus time dependent dengan hasil 25,801%. Nah, selanjutnya ini R ya, R yang kita dapatkan ini presentasinya. Nah, kita pasang tadi total loss yang telah kita dapatkan itu untuk menghitung dari awal pjacking lagi berapa tendon yang masih kita bisa gunakan begitu. Ternyata perbedaannya tidak jauh beda dengan yang tadi, karena AP-nya masih pjacking-nya ini seperti ini, tidak, dan juga untuk PI-nya tidak jauh berbeda dengan yang tadi, dan untuk dua tendon masih dapat digunakan. Jadi tidak perlu penambahan tendon daripada perhitungan asumsi yang tadi. Nah, yang selanjutnya adalah menghitung gaya prategang dengan kehilangan detail. Nah, kita pasang tadi R detail tadi. Tentu yang selanjutnya adalah kita mencek penampang yang sudah R-nya itu tadi, kehilangan detailnya tadi, apakah penampangnya masih memenuhi, walaupun ada perubahan atau perbesaran ZB yang diperlukan, namun masih memenuhi daripada ZB penampang yang kita miliki. Nah, selanjutnya untuk R tadi tinggal kita masukkan dalam persamaan 3, 4, dan 5. Di sini karena 1, 2, 3 ini tidak perlu data R ya, jadi masih sama, ini dari 1 sampai 3 ini persamaan 1 sampai 3 masih sama, dan kita pasang lagi untuk yang menentukan persamaan 3 tentunya didapat untuk PI minimum sebesar 3011,034 kN. Setelah itu kita menghitung momen nominal. Nah, momen nominal data-datanya seperti ini yang dibutuhkan. Selanjutnya tinggal dimasuk-masukkan saja. Nah, didapatlah kontrol indeks tulangan sebesar 0,196 dengan syarat harus kurang daripada 0,3, yang artinya indeks tulangan untuk komponen ini dapat memenuhi. Dan selanjutnya tinggi tertekan CC1, CC2, TS. Nah, di sini bisa kita lihat kita harus menentukan A-nya dulu karena di sini ada bagian yang tidak diketahui. Setelah A diketahui, maka
A ini dapat dikalikan dengan atau dimasukkan dalam 5780 atau CC2 ini. Dan dapatlah CC2-nya juga seperti ini. Menghitung JD1, JD2, dan juga MN. Nah ini, nanti untuk diagramnya itu ada pada lampiran. Untuk MN ini rumusnya CC1 kali JD1 plus CC2 kali JD2 dengan hasil 2488 kN. Nah, tentu dalam perencanaan kita tidak bisa mengharapkan struktur tersebut 100% bekerja. Namun kita perlu mereduksinya untuk apa? Tentunya untuk keamanan juga. Dan kita dapatkan untuk reduksi MN, kita dapatkan 2239 dan harus lebih besar daripada MU yang tadi kita telah hitung momen maksimum beban total ya. Di sini dengan reduksi MN, struktur mampu melayani beban yang bekerja ini 2018 ini yang dirasakan. Maka selanjutnya adalah kita bisa juga hitung ini dengan SAP, pemodelan di SAP. Saya lakukan juga pemodelan di SAP. Ini ada struktur layoutnya untuk satu girder, ini bentangnya 20 meter, dan juga ini penempatan namanya itu tendon, ya, tendonnya. Di sini menghasilkan diagram gaya geser, momen, defleksi untuk girder yang pertama, dan juga untuk geser, momen, defleksi untuk tendon. Nah, tinggal kita bandingkan nanti hasilnya itu dengan hitungan manual. Untuk filenya akan terlampir. Nah, ini ada di sini resultan momennya ketika tendonnya itu bekerja, begitu. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini kita dapatkan poin-poin penting ya, kehilangan prategang tadi, gaya prategang yang telah kita dapatkan dengan memasangkan kehilangan prategang detail berapa persen tadi ya, dan jumlah girder 4 ya, tendon yang kita pakai 2 karena masih cukup baik dan ekonomis digunakan, jumlah strain karena kita menggunakan 2 tendon maka satu tendonnya ada 12 berarti 28 untai kawat, reduksi MN 2239, MU 2018. Di sini juga ada hasil rasio ekonomi struktur, berarti dengan membandingkan MN dan MU maka struktur tersebut 90,119% bekerja, jadi cukup ekonomis dalam memilih struktur dan juga beban yang bekerja. Jadi kapasitas kekuatan yang terpakai dapat dikatakan struktur cukup ekonomis. Nah, di sini adalah gambar-gambarnya. Di sini ada abutment yang ini, rail, lebar sepur, railing, girder-girdernya, plat slab-nya. Nah, ini balas slab dan juga bantalan slab ya, menyatu ya juga. Ini adalah bagian yang timbul, sebenarnya dia juga menyatu dengan plat slabnya ini. Cuma ini adalah yang tadi kita hitung adalah bagian yang timbul. Nah, ini adalah rel UIC profile R54. Nah, ini adalah tadi yang saya maksud diagram tegangan regangannya. Ya, seperti ini. Mungkin seperti itu paparan daripada perencanaan jembatan girder untuk manfaat jalan kereta api. Tentu pada perhitungan ini berbeda dengan pada perhitungan di lapangan, namun fokus kita adalah bagaimana menentukan gaya prategang itu sendiri. Mungkin sekian paparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini juga bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan bahan referensi untuk kita semua juga. Mungkin sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.